Teman-temanku sekalian, tahukah Anda bahwa sejatinya perjuangan terbesar bukan di medan pertempuran, melainkan di dalam jiwa dan di tengah keramaian. Kita berbicara tentang Indonesia, kita bicara tentang Pancasila. Ia bukan sekedar 5 sila di atas kertas, tapi napas yang harus kita hirup tiap hari. Mengapa kita perlu membicarakan ini? Karena di era yang serba cepat ini, nilai-nilai luhur kita perlahan menjadi asing di rumahnya sendiri. Kita harus kembali menemukan maknanya. Ketuhanan yang Maha Esa, ini adalah sila pertama, bukan tanpa alasan. Ia menempatkan spiritualitas sebagai jangkar moralitas bangsa. Berpancasila dalam sila ini bukanlah sekedar ritual, tapi adalah kepercayaan yang tulus dan toleransi yang nyata. Di mana Anda menghormati keyakinan sesama, memastikan ruang damai bagi semua untuk beribadah, tanpa perlu saling memaksakan atau mencurigai. Kita harus membuktikan bahwa keberagaman keyakinan adalah kekuatan pencerahan, bukan sumber perpecahan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di jalan, di kantor, di meja makan, apakah kita benar-benar melihat orang lain sebagai manusia yang setara? Keadilan tidak hanya tentang hukum, tapi tentang mengangkat martabat semua individu. Beradab berarti tidak ada perundungan, tidak ada diskriminasi, tidak ada penghinaan atas dasar suku, ras, atau status sosial. Ini adalah panggilan untuk berani membela yang lemah dan memastikan setiap keringat dihargai secara layak. Persatuan Indonesia. Persatuan bukanlah keseragaman. Ia adalah kesadaran bahwa kita semua adalah serpian yang berbeda, namun terikat pada satu takdir yang sama. Persatuan sejati lahir dari gotong royong dalam diam, saat tangan yang berbeda bekerja tanpa pamrih untuk satu tujuan. Saat Anda memilih untuk merangkul perbedaan, saat Anda memastikan ego demi kepentingan bersama, saat itulah Anda sedang merap Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Di tengah hiruk-pikuk media sosial dan politik, musyawarah seringkali hilang. Berpancasila berarti mengutamakan akal sehat di atas emosi, mendengarkan dengan hati, berdialog dengan data, dan menerima keputusan bersama dengan lapang dada. Kebijaksanaan menuntut kita untuk menghormati proses, bukan hanya hasil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini adalah janji terberat dan cita-cita tertinggi. Ini bukan tentang pembagi rata, tapi tentang pemerataan kesempatan. Keadilan sosial menuntut mereka yang mampu untuk bertanggung jawab dan menuntut negara untuk memastikan tidak ada satupun warga negara yang tertinggal dalam gelapnya kemiskinan dan ketidakpedulian. Pancasila bukan mata pelajaran, tapi amalan harian. Jati diri kita sebagai bangsa akan diuji di setiap interaksi kita, setiap hari, di setiap sudut negeri. Sekarang mari kita angkat pandangan kita ke langit, melintasi batas-batas negara. Di panggung global, di mana ideologi bersaing dan ekonomi berdentum, Indonesia tidak hanya menjadi penonton. Indonesia hadir dengan Pancasila sebagai kompasnya. Kekuatan kita terletak pada 3 pilar. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi yang unik. Ia menawarkan jalan tengah antara kapitalisme tanpa hati dan komunisme tanpa Tuhan. Pancasila adalah solusi koeksistensi bagi dunia yang terbelah. 2. Geografis dan sumber daya. Kita adalah jalur perdagangan maritim dengan kekayaan alam yang tak tertandingi. Dari nikel hingga rempah, kita memegang kunci transisi energi global. Yang ketiga, bonus demografi dan keberagaman. Populasi muda yang masif dan Bhinneka Tunggal Ika adalah laboratorium toleransi terbesar di dunia. Peluang dan menjadi pintu masa depan. Peluang kita terbuka lebar. Yang pertama, ekonomi digital. Generasi muda kita adalah raksasa digital yang siap bersaing di pasar global. 2. Diplomasi perdamaian. Nilai-nilai musyawarah dan kemanusiaan yang adil menjadikan kita mediator yang dipercaya dalam konflik global. Ketiga, pusat budaya. Dari soft power kuliner hingga seni, kita memiliki modal untuk menjadi pemimpin tren global. Namun, di balik kita semua ada kelemahan kita, yaitu bayangan di dalam diri kita sendiri. Kita tidak boleh menutup mata. Kelemahan kita adalah bahaya terbesar. Adapun kelemahan kita yang perlu diintrospeksi, yang pertama adalah kualitas SDM dan kesenjangan. Pendidikan yang belum merata dan ketergantungan komoditas mentah membuat kita rentan terhadap fluktuasi global. Yang kedua, ancaman korupsi. Korupsi adalah racun yang menggerogoti keadilan sosial, merusak kepercayaan dunia dan menghambat investasi.
Yang ketiga, melemahnya implementasi Pancasila. Ketika identitas pribadi mengalahkan persatuan dan toleransi digantikan oleh fanatisme, kita kehilangan kompas moral kita di mata dunia. Adapun tantangan kita dalam menghadapi badai global. Di luar sana, tantangan menanti. Yang pertama adalah perang ideologi. Maksudnya ideologi asing bertentangan dengan gotong royong dan spiritualitas. Yang kedua, perubahan iklim dan geopolitik. Perubahan iklim mengancam pulau-pulau kita, sementara ketegangan antar negara besar menuntut kenetralan dan kedaulatan yang mutlak. Yang ketiga, hoaks dan disinformasi. Arus informasi yang tak terfilter mengancam kewarasan musyawarah dan merobek-robek persatuan kita dari dalam. Pancasila adalah mata uang kita yang paling berharga di kaca global. Ia bukan hanya dasar negara, tapi sebuah deklarasi filosofis kepada dunia bahwa keadilan bisa dicapai tanpa menindas dan persatuan bisa terwujud di tengah perbedaan. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita menjadi generasi yang membiarkan nilai-nilai ini luntur oleh arus zaman, atau menjadi tiang kokoh yang membuktikan bahwa Pancasila adalah warisan terbaik yang dapat kita berikan kepada peradaban manusia. Teruslah berjalan, teruslah berpancasila.